perkenalkan, nama aku Flaira Zifardela. Aku mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Psikologi. Nah, teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu psikologi? Bagi yang belum tahu, psikologi itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang manusia secara utuh, dari mulai cara mereka berpikir, mental, dan juga berperilaku. Nah, di sini aku mau nerangin tentang teori-teori yang dibahas. Apa saja sih teori-teori yang dibahas di psikologi? Jadi yang pertama itu ada teori pendekatan secara behavior. Ini adalah teori pendekatan dalam belajar yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa poin utama, yaitu perubahan perilaku. Teori behavior berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai indikasi belajar. Lalu ada poin stimulus dan respon. Belajar terjadi melalui interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon dari tanggapan yang diberikan oleh individu. Lalu ada penguatan dan hukuman. Penguatan seperti hadiah atau pujian dapat meningkatkan kemungkinan respon diulang, sedangkan hukuman untuk mengurangi atau menghilangkan respon yang diulang. Teori behavior ini berawal dari John B. Watson, B. F. Skinner, dan Ivan Pavlov. Yang pertama kali membangun ada John B. Watson. Dia menganggap psikologi sebagai studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diakur secara objektif, serta menekan peran lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Sedangkan B. F. Skinner terkenal dengan teori pengkondisian operan yang menjelaskan bagaimana perilaku dapat dipelajari dan dikuatkan melalui reinforcement, penguatan, dan juga hukuman atau punishment. Dan yang terakhir dari Ivan Pavlov. Pavlov dikenal karena penelitiannya tentang refleks kondisi, di mana ia menemukan bahwa perilaku tersebut dapat dikondisikan melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Nah, teori menurut B. F. Skinner itu adalah reinforcement dan hukuman atau punishment. Reinforcement sendiri terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan negatif. Untuk reinforcement positif sendiri adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, sehingga perilaku tersebut cenderung diulang. Contohnya, memberikan pujian, hadiah, atau privilege kepada anak yang menyelesaikan tugas sekolah. Lalu untuk yang negatif, yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, sehingga perilaku tersebut cenderung diulang. Contohnya, mematikan alarm yang keras setelah mengencangkan sabuk pengaman. Lalu ada punishment,
Yang pertama itu punishment positif, yaitu memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan terjadi, sehingga perilaku tersebut cenderung berkurang. Contohnya, memarahi anak yang berbuat salah atau memberi denda karena pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya ada punishment negatif, yaitu mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan terjadi, sehingga perilaku tersebut cenderung berkurang. Contohnya, menyita ponsel remaja yang melanggar jam malam atau mengambil mainan anak yang melemparkannya ke televisi. Nah, menurut B.F. Skinner dan Pavlov, teori yang dikembangkan oleh mereka sangatlah berbeda, yaitu yang dikembangkan oleh Pavlov adalah pengkondisian klasik, yang dimana melibatkan sosialisasi antara stimulus dan respon, sedangkan pengkondisian secara operan melibatkan pembelajaran melalui konsekuensi dan perilaku. Contohnya itu untuk operan klasik adalah anjing yang awalnya tidak mengeluarkan air liur saat mendengar bel, kemudian akan mulai mengeluarkan air liur saat mendengar bel, setelah beberapa kali bel diiringi dengan pemberian makanan. Lalu untuk contoh pengkondisian operan adalah tikus yang belajar menarik tuas karena mendapatkan makanan atau reward, atau tikus yang belajar menghindari tuas karena mendapatkan kejutan listrik atau punishment-nya. Respon yang diberikan oleh operan klasik dan operan conditioning sangatlah berbeda. Yang pertama itu respon dari klasikal. Respon yang terjadi adalah refleks. Hal itu dilakukan secara tidak sengaja atau tidak sukarela terhadap stimulus tertentu. Sedangkan untuk respon yang terjadi pada perilaku conditioning, operan conditioning, respon yang terjadi adalah perilaku yang sukarela atau disengaja dan dapat diubah melalui penguatan atau hukuman. Di sini aku udah siapin beberapa video sebagai contoh training perilaku atau behavioristik. Kita tonton ya. Lihat, ambil harimau. Kok dilempar harimaunya? Coba diambil yang baik, tidak dilempar. Kasih Pak Kiki. Kasih Pak Kiki. Tidak dilempar. Ambil harimau, kasih Pak Kiki. Oke, pintar. Gitu dong. Kalau diletak harimau di sini, tidak dilempar. Kasih Pak Kiki. Tidak dilempar, ambil dan kasih Pak Kiki. Oke, gitu ya. Oke, ambil kasih Pak Kiki. Pintar. Sekali lagi kalau di sini ambil dan kasih Pak Kiki. Oke. Ambil kasih Pak Kiki. Pintar. Tos Pak Kiki dulu. Pintar. Bilang mau keluar. Kalau mau keluar bilang mau keluar gitu. Duduk yang baik.
Ayo. Kalau mau keluar, bilang mau keluar. Duduk. Ayo. Oke. Lalu ada contoh lain yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, apalagi pada Gubernur Jawa Barat. Berikut adalah contohnya. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Namun pada teori ini terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama itu adalah mengabaikan proses mental, dan yang kedua itu untuk tidak memberikan ruang untuk kreativitas. Karena hanya berfokus pada pemberian stimulus respon, juga pemberian penguatan dan hukuman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Nah, materi selanjutnya ada materi tentang teori humanistik, yaitu pendekatan yang memandang manusia sebagai makhluk yang unik, berharga, dan memiliki potensi untuk berkembang. Nah, di sini ada beberapa poinnya, yaitu yang pertama fokus pada kemanusiaan. Jadi pada teori humanistik ini memberikan perhatian pada kebutuhan dasar, perasaan, dan potensi setiap individu. Yang kedua itu ada pembelajaran berpusat pada siswa. Contohnya itu menentukan tujuan belajar dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga itu ada aktualisasi diri. Teori ini mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri, mencapai tujuan yang bermakna, dan menjadi individu yang lebih berharga. Yang keempat itu ada peran guru sebagai fasilitator. Jadi guru itu bukan hanya
sebagai pendamping, tapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk berproses dalam belajar dan mengembangkan diri. Lalu yang terakhir itu ada pentingnya lingkungan belajar. Suasana belajar yang positif, aman, dan mendukung sangat penting dalam teori humanistik karena lingkungan ini akan mempengaruhi bagaimana siswa dan berkembangnya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh utama dalam teori humanistik ini. Yang pertama itu ada Abraham Maslow. Dikenal dengan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan bagaimana individu berusaha memenuhi kehidupan dasar sebelum mencapai aktualisasi diri, yaitu potensi tertinggi mereka. Yang kedua ada Carl Rogers, mengembangkan pendekatan client center dalam terapi yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang didasarkan pada empati, penerimaan tanpa syarat, dan ketulusan. Yang ketiga itu adalah Rollo May, seorang tokoh eksistensialis yang menekan pentingnya kebebasan individu dan pencarian makna dalam menghadapi ketidakpastian dan absurditas hidup. Jadi dalam teori ini, semua orang itu bebas melakukan apa saja yang mereka mau, asal mereka tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Dan kebanyakan dari mereka itu menentang adanya agama. Itu. Di Indonesia, ada profesor yang minta dicarikan anak paling bodoh di Papua. Tujuannya bukan buat dihina, tapi buat dibikin juara dunia. Nama profesornya Yohanes Surya. Dia pergi ke pelosok Papua, nemuin anak-anak yang bahkan nggak bisa hitung 25 tambah 27. Beberapa nggak bisa baca tulis, tapi dia tetap yakin nggak ada anak yang bodoh. Yang ada cuman anak-anak yang nggak dapet kesempatan belajar dari guru yang tepat. Dia minta ke bupati buat ngumpulin anak-anak ini. Awalnya susah banget, tapi cuma dalam 2 tahun, anak-anak yang diremehkan ini bikin gempar. Mereka menang di Olimpiade Sains Asia, bawa pulang 10 medali buat Indonesia. Dari anak-anak yang nggak bisa apa-apa jadi juara dunia. Caranya, Profesor Yohanes pakai metode gasing, gampang, asik, menyenangkan. Pendidikan yang tepat itu kayak sulap, dari nol besar jadi luar biasa. Jadi jangan pernah remehin potensi orang, apalagi kalau belum dikasih peluang buat berkembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari duduk. Makasih, Kak. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya, Kak. Baiklah, perkenalkan saya Wiwin Kasmita Putri di sini sebagai konselor yang akan membantu kamu memecahkan masalah yang sedang kamu alami. Baiklah, dipersilakan kepada Mbaknya untuk memperkenalkan diri juga. Baik, saya Putri Juwita, biasa dipanggil Putri. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Oke, Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, tadi kesini Putri naik apa? Naik ojek, Kak. Baiklah, boleh saya tahu tujuan Putri datang ke sini untuk apa? Saya di sini ingin melakukan konseling, Kak, dan saya ingin menceritakan masalah saya. Apakah sebelumnya Putri pernah melakukan konseling? Belum pernah, Kak. Baiklah, sebelum memulai sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan 3 asas yang ada dalam konseling.
Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu di mana semua rahasia yang disampaikan oleh Putri terjamin kerahasiaannya dan tidak akan sampai ke telinga orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini kita sama-sama saling terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, asas kesukarelaan, yaitu Putri datang secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Apakah Putri datang secara sukarela? Iya Kak, saya datang secara sukarela. Baiklah. Apakah Putri merasa nyaman di ruangan ini? Iya Kak, saya merasa nyaman. Baiklah, dalam konseling ini dibatasi waktu 30-40 menit ya. Iya Kak. Sekarang, boleh Putri ceritakan masalah apa yang sedang Putri alami? Jadi saya merasa bersalah kepada seseorang Kak. Bisa Anda jelaskan merasa bersalah karena apa? Jadi pada awalnya saya merasa kesepian Kak, karena pacar saya yang selalu sibuk dengan kegiatannya sehingga dia jarang mengabari saya. Lalu, Karena saya merasa kesepian, saya pun menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Hingga suatu ketika, pacar saya pun mengetahuinya dan dia cemburu sehingga dia memutuskan hubungan dengan saya. Dan dia sempat berkata kasar kepada saya Kak. bisakah Anda mencontohkan di depan saya bagaimana kata-kata kasar yang dia ucapkan? Dia mengatakan, dasar lo cewek gatel yang gak cukup dengan satu lelaki. Tampaknya yang Anda katakan adalah Anda merasa bersalah pada mantan Anda karena Anda telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Iya Kak, saya sangat merasa bersalah kepada mantan saya. Dan saya bertanggung jawab atas putusnya hubungan kami. Dan semenjak putus, saya merasa hidup saya itu seperti tidak ada tujuan Kak. Bisa Anda jelaskan kehilangan tujuan hidup yang bagaimana? Saya merasa kehilangan makna hidup saya Kak. Dan saya merasa tidak punya tujuan hidup lagi. Bahkan saya sempat berpikir ingin mengakhiri hidup saya Kak, karena saya kehilangan orang yang saya sayang. Padahal saya tahu itu karena kesalahan saya sendiri. Saya paham atas apa yang Anda rasakan, namun mengakhiri hidup bukanlah solusi dari setiap masalah. Kematian adalah hal mutlak bagi setiap makhluk yang bernyawa. Namun alangkah lebih baiknya jika kita meninggal secara baik-baik, bukan dengan mengakhiri hidup dengan sengaja. Coba Anda pikir, siapa yang paling dirugikan jika Anda mengakhiri hidup Anda secara sengaja? Mungkin yang akan dirugikan adalah diri saya sendiri Kak, dan juga keluarga saya pasti merasa sedih. Sekarang saya merasa bersalah Kak, karena sempat memikirkan untuk mengakhiri hidup saya. Sekarang Anda sudah menyadari bahwa mengakhiri hidup dengan sengaja itu sangatlah salah. Lalu, sebelum Anda putus, adakah hal-hal tertentu yang membuat Anda merasa bahwa hidup memiliki makna? Saya merasa hidup saya memiliki makna ketika saya melakukan hal-hal yang saya sukai Kak, seperti memasak dan bermain game. Dari permasalahan yang Anda alami, pernahkah terlintas di pikiran Anda untuk mengembalikan semangat dan tujuan hidup Anda? Saya pernah berpikir untuk menghubungi kembali mantan saya Kak, dan saya ingin meminta maaf dengan tulus. Dan saya ingin memperbaiki hubungan kami walaupun hanya sebatas teman. Dan saya juga ingin hidup saya tenang supaya saya bisa menjalankan hidup saya seperti semula. Pemikiran Anda sangat bagus. Itu adalah langkah yang sangat berani dan penuh tanggung jawab. Sekarang, apakah Anda sudah memiliki gambaran mengenai solusi dari permasalahan Anda? Saya rasa saya sudah memiliki solusi. Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada mantan saya dengan tulus. Dan saya akan melanjutkan tujuan hidup saya Kak. Dan saya akan melakukan hal-hal yang membuat saya senang. Tepat sekali, akhirnya Anda menemukan solusinya. Ya Kak, ini juga berkat dukungan Kakak, hingga saya dapat menemukan solusi untuk masalah saya ini. Setelah sesi konseling ini berakhir, apakah Anda langsung akan mencobanya? Saya rasa saya akan melakukannya Kak. Sekarang, apakah Anda sudah merasa lega? Saya sudah merasa lega Kak. Baiklah, sebelum sesi konseling ini berakhir, izinkan saya menyampaikan kesimpulan konseling kita pada hari ini. Jadi pada intinya,
Di sini Anda merasa bersalah karena telah menyakiti mantan Anda, dan semenjak putus, Anda kehilangan tujuan hidup Anda serta makna hidup Anda. Iya, Kak. Kalau begitu, sesi konseling pada hari ini sudah bisa kita akhiri. Jika Putri kedepannya masih bingung, Putri bisa menemui saya lagi. Saya siap mendengarkan dan membantu Putri memecahkan masalah yang Putri hadapi, lalu mencari solusi bersama. Terima kasih kepada Putri yang telah datang menemui saya. Jika Putri ingin meninggalkan tempat, saya persilahkan. Terima kasih, Kak, karena sudah membantu saya untuk mendapatkan solusi dari masalah saya. Saya mohon untuk meninggalkan ruangan ini, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, video tadi itu ada salah satu contoh dari penerapan teori humanistik. Ada juga contoh yang kita lihat setiap hari, seperti guru yang memfasilitasi seorang siswa untuk memilih topik penelitian yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, lalu memberikan umpan balik yang positif dan membangun, lalu menghargai perbedaan pendapat, dan memberi kesempatan untuk berdiskusi kepada setiap siswa. Yang terakhir ada mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka. Tapi pada teori humanistik ini terdapat kekurangannya, yaitu tidak semua siswa dapat melakukan perkembangan pada diri mereka sendiri. Terkadang mereka membutuhkan bantuan dari pihak luar atau butuh motivasi dari luar. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya itu ada teori tentang psikodinamika atau psikoanalisis. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Teori ini memang memandang komponen yang bersifat sosio-afektif sangat fundamental bagi kepribadian dan perkembangan secara ketegangan yang dimiliki seseorang menjadi komponen penentu dinamika. Namun pada teori ini belum ada hasil penelitian yang pasti, karena teori ini hanya teori yang diucapkan atau dikemukakan oleh Sigmund Freud mengenai perilaku manusia. Prinsipnya adalah prinsip kesenangan, prinsip realitas, prinsip pengurangan tekanan, lalu prinsip polaritas atau dualitas, dan prinsip dorongan pengulangan. Menurut Sigmund Freud juga, tingkat kecerdasan manusia terdapat 3 tahap, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Jadi menurut psikodinamika ini, teori tersebut banyak dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya juga, seperti Jung, Adler, dan Horney. Teori Freud juga kemudian dikembangkan oleh
Erikson pada tahun 1964. Namun kritikan terhadap teori Freud juga banyak karena menganggap teori psikodinamika itu tidak dapat diuji secara empiris, yaitu terhadap setiap teorinya itu sangat bertentangan dengan teori-teori yang lain. Lalu Erikson juga menambahkan tahap-tahap perkembangan dengan lebih detail, disertai aspek lingkungan yang perlu diberikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada materi tentang kognitif. Jadi kognitif ini adalah pendekatan komponer dalam psikologi yang menekan proses mental seperti persepsi, ingatan, penalaran, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini berargumen bahwa untuk memahami perilaku penting untuk menyelidiki proses mental yang mendasarinya dengan mengamati perilaku secara objektif dan memberikan pendapat berdasarkan proses kognitif atau secara berpikir yang terjadi. Contoh tokohnya itu ada Jean Piaget dan David Ausubel. Mereka adalah tokoh penting dalam perkembangan teori kognitif, terutama dalam konteks pembelajaran. Teori ini memiliki kelemahan. Salah satunya kelemahan dari teori ini adalah cenderung menyederhanakan proses pemrosesan informasi yang sebenarnya kompleks mengenai manusia. So I'm going to make 2 rows of quarters. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or are they the same? The same. The same? Okay, now watch. Now, does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or are they the same? That one has more quarters. That one has more quarters? Yeah. Why does that one have more quarters? Because it's stretched out. Because it's stretched out? Yes. Okay, so how many are in this row? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, how many are in this row? 1, 2, 3, 4, 5. So, are there more in this row, or are they the same? The same. The same? Yeah. Okay. Okay, so we have 2 sticks. Is this stick longer? Is this stick longer, or are they the same? The same. The same? What about now? Is this stick longer? Is this stick longer, or are they the same? That stick is longer. This stick is longer? Yeah. Can you tell me why? Because you moved it over. So now it's longer. Yeah. Okay, tell me. I'm going to pour blue water into each of these cups, and you're going to have to tell me when they have the same amount, okay? Okay, tell me when this one is the same. The same. The same? Those 2 are the same now? Yeah. Okay. They're the same? Good. The way that's the same. Huh? Good. Okay, now watch this. We're going to take the blue water from this glass. We're going to pour it into this glass. Now, does this glass have more water? Does this glass have more water, or are they the same? Has more water. This one has more water? Yeah. Can you tell me why? Because that one's higher than that one. That one's higher than that one. Right. Can you tell me, does this ball have more Play-Doh? Does this ball have more Play-Doh, or are they the same? That one has more Play-Doh. That one has more? Yeah.
Let's try and make them the same. Make them into two of the same size. What about now? They're the same. They're the same now? Yeah. Okay, now watch. Now, does this one have more Play-Doh? Does this one have more Play-Doh, or are they the same? That one has a more Play-Doh. That one has more Play-Doh? Can you tell me why? You smushed that one. Because that one's smushed. How about now? Does this one have more Play-Doh? Does this one have more Play-Doh, or are they the same? The same. Now they're the same. Why are they the same? You roll that one back up. Okay, great. Okay. Did we share the graham crackers fair? Is this fair? Yes. Yes? Can you tell me why it's fair? You have one and I do. I have one. You have two and I have one. Is that fair? No. No? How about now? Now that's fair. Now that's fair. Why is that fair? You have two and I have two. Yang selanjutnya adalah faktor biologikal atau pendekatan secara biologis. Faktor ini menekankan peran pada faktor-faktor biologis seperti gen, otak, dan sistem syaraf dalam menjelaskan perilaku dan proses mental manusia. Teori ini menekankan bahwa perilaku dan pengalaman manusia termasuk gangguan mental dapat dijelaskan melalui pemahaman tentang bagaimana otak dan tubuh berfungsi. Faktor biologis, terdapat perubahan biologis dalam otak yaitu konteks frontal dan hipotalamus menyusut, termasuk ketidakseimbangan zat kimia neurotransmitter seperti serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Lalu untuk faktor genetiknya, dapat memiliki faktor keturunan yang berarti seseorang lebih rentan mengalami seperti depresi jika ada riwayat keluarga yang menderita kondisi ini, atau ada faktor lain seperti buta warna dan yang lain-lainnya. Keluarga yang menderita kondisi ini akan tetapi tidak semua orang tua dengan gejala tersebut anaknya juga ikut mengalami hal itu. Tentu ada faktor-faktor lainnya seperti kondisi dia tumbuh dan berkembang. Bisakah seseorang terlahir pintar? Begitu sering kita mendengar tentang orang-orang yang memiliki bakat alami, yang sejak kecil menunjukkan keterampilan dan kecerdasan yang menyamai atau bahkan melebihi orang dewasa. Orang-orang yang seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi jenius. Amadeus Mozart, contohnya, mengkomposisi musik sejak umur 5 tahun dan mampu menyalin keseluruhan dari komposisi suatu pertunjukan orkestra murni dari ingatan sejak dirinya masih remaja. Bobby Fischer memenangkan kejuaraan catur dunia pada usia 14 tahun dan meraih gelar Grandmaster hanya setahun kemudian. Jean-François Champollion menguasai 7 bahasa ketika dia berumur 13 tahun dan kemudian menggunakan keahliannya ini untuk memecahkan arti dari hieroglif yang tertulis di batu Rosetta. Kamu juga pasti pernah kenal teman di sekolah yang tampaknya dapat menguasai semua mata pelajaran dengan mudah, sementara dirimu berupaya sekeras mungkin tetap tidak bisa mendekati levelnya sedikit pun. Jadi, apakah benar ada orang yang memang jenius dari lahir? Apakah kepintaran kita ditentukan dari keturunan? Dan apabila demikian,
Dapatkah kerja keras merubah takdir ini? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Perdebatan mengenai pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan terhadap kepribadian seseorang lebih dikenal dengan perdebatan nature versus nurture. Apakah segala hal dalam diri kita, dari aspek fisik hingga psikologis, sudah ada di dalam DNA kita masing-masing? Atau apakah kita seperti bongkahan tanah liat yang harus dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman kita masing-masing? Selama ini, terdapat satu cara jitu untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dengan mempelajari saudara kembar identik. Lebih tepatnya, saudara identik yang terpisah dari lahir. Tetapi, mengapa demikian? Karena saudara identik memiliki DNA yang 100% sama, sehingga satu-satunya variabel yang menentukan kepribadiannya adalah lingkungan. Oleh karena itu, apabila dua saudara kembar yang tumbuh besar di lingkungan yang jauh berbeda memiliki kepribadian yang sama, dapat disimpulkan bahwa faktor genetiklah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepribadian. Teori ini mendapatkan perhatian besar pada tahun 1979, di mana saudara kembar identik Jim Lewis dan Jim Springer bertemu untuk pertama kalinya setelah hidup terpisah selama 39 tahun. Meskipun mereka tidak pernah bertemu satu sama lain, secara kepribadian, mereka seolah-olah adalah orang yang sama. Seperti contoh, ketika mereka masih kecil, mereka berlibur di pantai yang sama dan memiliki anjing yang mereka sama-sama beri nama Toy. Ketika dewasa, mereka menikah dengan seorang wanita bernama Linda, kemudian cerai, dan menikah lagi, kali ini dengan wanita bernama Betty. Anak mereka berdua diberi nama James Allen, dan selain itu, pekerjaan, hobi, dan bahkan merek rokok dan bir yang mereka sukai, semua sama. Kasus Jim dan Jim memukau banyak orang dan mendorong inisiatif penelitian skala besar yang bertujuan untuk mempelajari saudara kembar yang tumbuh secara terpisah. Selama 2 dekade, penelitian yang dinamakan The Minnesota Study of Twins Reared Apart ini telah meneliti lebih dari 100 pasang saudara kembar. Dan mereka menemukan sesuatu yang menarik mengenai faktor gen dalam tingkat kecerdasan manusia. Minnesota Study menemukan bahwa heritabilitas atau daya waris dari IQ sebesar 70%. Dengan beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa kisaran heritabilitas sekitar 57-73%. Selebihnya, ketika membandingkan korelasi nilai IQ antara saudara kembar yang terpisah, dilihat bahwa nilai IQ mereka memiliki tingkat kesamaan yang jauh lebih tinggi, bahkan jika dibandingkan saudara kandung yang hidup bersama. Lalu, apa artinya semua ini? Apakah fakta bahwa heritabilitas IQ sebesar 70% berarti pendidikan hanya dapat mempengaruhi 30% dari tingkat kecerdasan kita? Tidak, heritabilitas tidak sesimpel itu. Yang perlu kalian ketahui, angka heritabilitas itu bukan suatu nilai yang tetap. Justru berubah secara signifikan tergantung pada lingkungan. Beberapa penyakit genetik yang memiliki heritabilitas 100%, seperti fenilketonuria yang menyebabkan keterbelakangan mental, dapat dirawat dengan merubah pola makan. Selebihnya, semakin tinggi heritabilitas, bukan berarti usaha yang diperlukan untuk merubah aspek tersebut semakin susah. Contoh paling gampang adalah warna rambut, yang merupakan aspek fisik yang memiliki nilai heritabilitas sangat tinggi. Tapi, kita dapat dengan mudah merubah warna rambut menggunakan pewarna. Oke, jadi kita sekarang mengetahui bahwa gen memang memiliki suatu peran dalam membentuk tingkat kecerdasan kita. Namun, seberapa besar atau kecil pengaruh tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi, bagaimana sih sebenarnya gen mempengaruhi kecerdasan kita? Apakah ada yang namanya gen pintar? Oke, pertanyaan ini agak rumit karena 2 hal. Pertama, pintar bersifat subjektif. Terdapat banyak hal yang bisa membuat seseorang dicap pintar. Kepintaran terdiri dari banyak aspek: daya ingat, kemampuan berbahasa, logika, koordinasi tubuh, kesenian, keterampilan interpersonal, dan banyak lagi. Seorang dokter dan seorang atlet profesional misalnya bisa sama-sama dikatakan pintar walaupun dalam bidang yang sangat berbeda. Dan yang kedua, walaupun angka pastinya masih diperdebatkan, beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa gen yang mempengaruhi kepintaran ada banyak, sangat banyak. Untuk menggambarkan seberapa banyak, kita ambil contoh tinggi badan. Di dalam DNA-mu, terdapat lebih dari 700 gen berbeda yang mempengaruhi tinggi badan. Setiap gen tersebut dapat menambah atau mengurangi tinggi badan sebesar kurang lebih 1 mm. Dan ini hanya tinggi badan, suatu aspek fisik
yang mudah diukur. Mengingat kepintaran jauh lebih rumit dibandingkan tinggi badan, maka dapat dibayangkan betapa banyak gen yang memiliki pengaruh terhadap kepintaran. Beberapa gen mungkin memiliki pengaruh secara langsung, seperti mempengaruhi pertumbuhan neuron di otak, dan gen lain mungkin memiliki pengaruh yang tidak langsung, seperti membuat seseorang menyukai bau buku, sehingga meningkatkan kesenangan membacanya. Pengaruh gen terhadap kepribadian kita merupakan sesuatu yang rumit. Yang jelas adalah, gen tidak bertingkah dengan sendirinya. Banyak orang berpikir bahwa yang membentuk kepribadian seseorang adalah keturunan atau lingkungan. Padahal, sebenarnya keturunan bersama lingkunganlah yang membentuk dirimu sekarang ini. Bayangkan saja, apabila bocah jenius seperti Mozart, Fischer, dan Champollion tidak berada di lingkungan yang mendukung bakat mereka. Bagaimana jika mereka terlahir miskin, atau tidak memiliki mentor yang membimbing mereka, atau tidak memiliki keluarga yang mendukung passion mereka? Sudah jelas, lingkungan memiliki dampak besar terhadap tingkat kecerdasan kita, terlepas dari faktor genetik. Tapi, tidak menutup kemungkinan di dunia nyata, kita bersaing dengan orang yang memiliki kedua-duanya, yakni mereka yang terlahir di lingkungan yang suportif, serta secara genetik memiliki potensial untuk menyerap ilmu lebih cepat yang kemudian membuatnya berkembang lebih cepat. Bagaimana caranya kita berkembang dengan sama cepatnya? Berdasarkan penelitian dari Anders Ericsson, psikolog dari Florida State University, caranya adalah dengan deliberate practice. Deliberate practice adalah cara melatih keahlian secara sistematis dan dengan tujuan yang jelas. Jadi, daripada melatih hal yang sama berulang kali tanpa berpikir, deliberate practice menekankan pentingnya melatih suatu aspek tertentu dari keahlian kita untuk mengembangkannya menjadi lebih bagus. Contohnya, daripada melakukan free throw berulang kali tanpa tujuan, dengan deliberate practice, kita mencatat setiap kali free throw kita gagal, mengidentifikasi penyebab kegagalan, dan memperbaikinya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah keturunan mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang di kemudian hari? Tentu saja. Namun, apakah gen satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan? Tidak sama sekali. Pada akhirnya, apa yang terkandung dalam DNA-mu hanyalah sebatas potensial murni yang tidak ada artinya apabila tidak diimbangi dengan pendidikan dan kerja keras. Walaupun kita tidak sepenuhnya terlahir sebagai tanah liat tanpa wujud, kita juga tidak terlahir dengan takdir dan masa depan yang sudah tertata rapi di depan mata. Kita semua terlahir dengan potensial laten yang tidak dapat kita lihat, baik itu dalam bidang akademis, atletis, maupun artistik. Yang bisa kita lakukan hanyalah untuk menemukannya dan kemudian mengasahnya. Sekian untuk video kali ini. Kita kan sudah mendengar mazhab-mazhabnya tersebut. Kita juga sudah mengerti bagaimana cara kerja dari mazhab-mazhab tersebut atau teori-teorinya. Jadi, untuk memahami manusia secara utuh, kita tidak hanya memerlukan satu bidang saja, tapi kita harus menguasai hampir semua bidang, karena setiap teori-teori yang disampaikan sebelumnya, mereka masih memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita hanya perlu mengkombinasikan dan menyesuaikannya kepada seseorang agar dapat memahaminya secara utuh. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.